لرسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته ابتغاء وجهه ودعاء الهدى دلال الخير والهداية للرشد ابتغاء وجه مرضاة قربه وثوابه ساكب خاتمة عند الموت في عافية يجزينا سفينة رسول الله إن محمد صلى الله عليه وسلم تروي أعضائه وأخوانه الأنبياء المرسلين مشايخنا في الدين وذاتهم أسرارهم أنوارهم ولهم في الآخرة يقول لي يا صالح فإذا في سقط من الموت فيها على ما نوى نبينا محمد الرسول والفرد الضرب البشر والبقي والمعنى شبيكة بالأولياء بالبركة مصاري والواري والرسول بالبركة مصاري الآخر يقول لي يا صالح فيراد الدنيا فاطمة عند الموت يا فيها على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, mobil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, daripada adab alim dan muta'alim, adab orang yang alim dan orang yang belajar. Ini sesudah daripada Syekh Al-Alama Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullah radhiyallahu anhu wa radiya bihi ulumi bizal awliya usun amin bidarin. Terakhir di bab ke-8 dari kitab ini, itu adab kepada kitab. Bab ke-8 ini adalah bab penutup dalam kitab Adabul Alim ini. Di adab yang kelima, adab kepada kitab yang kelima. Adab yang pertama, harusnya santri itu mengusahakan untuk memperoleh kitab yang dia butuhkan dengan sebisa mungkin. Yang kedua, dianjurkan untuk meminjamkan kitab bagi orang yang bisa dipercaya untuk dipinjami. Yang ketiga, kalau dia menyalin kitab atau menelaah, jangan ditaruh di tanah, jangan ditaruh di bawah kitab itu. Yang keempat, juga yang ketiga itu juga sudah kita jelaskan ya, panjang lebar gimana cara menyusun kitab. Kalau di atas, yang paling atas Al-Quran, kemudian hadis, kemudian tafsir Quran, tafsir hadis, ya, kemudian ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, baru ilmu alat. Itu kalau
diurutkan dari atas. Kecuali kalau berjajar ini nggak apa-apa. Karena tidak diletakkan satu di atas yang lain. Yang keempat, kalau beli kitab maka diperhatikan awal dan akhir dan tengah-tengah kitab itu. Jangan sampai ada cacat untuk kekurangan. Al-Khamisu sekarang. Bilang qala Syekh radhiyallahu anhu, nafa'ana bi al-khamisu. Adapun adab yang kelima, itu idza nasakha syai'an. Itu apabila menyalin sapa talibul ilmi syai'an akan sesuatu min kutubil ulumi, dari kitab-kitab ilmu-ilmu asyariyati, ilmu-ilmu kang bangsa syariat. Bayang bagi maka seyogyanya apa siapa toleh maka seyogyanya apa ayakuna, apa hendaknya ada siapa tolibul ilmi itu ala toharotin, atas bersuci. Kalau mau nyalin kitab atau mau nulis atau mau belajar, ya hendaknya dalam keadaan suci, ini berwudu. Mustaqbilal kiblati, dalam keadaan itu menghadap kiblat. Itu menghadap kiblat. Tahirul badani, itu suci badannya. Wasiyabi dan pakaiannya. Bihabrin tahirin, dengan mangsi, dengan tinta yang suci. Wa yabtadi'u, dan memulai siapa thalibul ilmi mula kitabin, siapa orang mencari ilmu memulai setiap tulisan, setiap kitab atau tulisannya bi kitabati bismillahirrahmanirrahim, dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana kitabu mabdu'an, lalu apabila ada apa kitab itu mabdu'an, apa kitab itu mabdu'an, itu dimulai di khutbatin, dengan suatu khutbah tatadammanu, yang menyimpan, mengandung apa khutbah itu hamdallahi, pujian, mengandung akan pujian kepada Allah Ta'ala, salimahulur sapa Allah Ta'ala, wassalata, dan mengandung ing solawat, wassalam dan ing salam, mengandung solawat dan salam, ala rasuli, kepada Rasulullah, Rasulnya Allah. Kata baha ba'dal basmalati, maka menulisnya, gue jawab syaratnya in tadi, maka menulis siapa talibul ilmi ing hamdalah salawat dan salam iku ba'dal basmalati, setelah bismillah. Wa kadzalika yaf'alu, dan demikian pula yaf'alu, melakukan. Ini sebab wujud. Ngantuk. Kamu udah bisa tidur lagi? Gak bisa tidur malam. Ngantuk masih. Ada apa masih tidur malam saya? Ayo, wudhu. Terus apa lagi? Apa nak? Apa tadi? Harus kita ba'dal basmalah. Kadzalika yaf'alu, dan demikian juga hale koyo mengkono. Demikian juga dia melakukan di akhir kitab. Ya. Wa awakhiri kulli juz'in, hale koyo mengkono, jadi nulis basmalah itu tadi, dan seterusnya sholawat dan salam itu juga dia lakukan. Yaf'alu, melakukan siapa talibul ilmi di akhir kitab, di akhir kitab, wa akhir kulli juz'in, dan di akhir setiap juzuk, setiap juz, bagian minhu dari kitab. Wa ba'da ma yaktubu akhirul juz'il awwali awitsani, dan setelah apa ba'da ma yaktubu, dan sawise yen to nulis sapa
talibul ilmi akhirul juz'i ing akhir juz'u. Dan setelah menulis siapa penuntut ilmu itu akan akhir juz awalnya awisani atau juz keduanya. Masalan umpama lawan misal yaktubu, maka menulis siapa talibul ilmi wa yatluhu, itu menulis sapa talibul ilmi ing kalimat wa yatluhu kaza wa kaza, menulis dengan kalimat wa yatluhu dan akan mengikutinya, maksudnya akan mengikuti juz ini kaza wa kaza ini. Misalnya juz awal yatluhu, kalau kitabnya tebal disalin perlu 2 juz, 2 buku, maka dia tulis di juz awal, akhir juz awal wa yatluhu kaza wa kaza, dan atau selesai juz ini dan akan mengikutinya ini dan ini, supaya tahu oh ini ada sambungannya. Ya dulu kan tidak seperti sekarang ada cetakan 1, 2. Ini kan sudah kita bahas kemarin, zaman dulu kan cetakan itu enggak, walaupun ada langka, banyak orang menyalin atau mengupah tukang salin kitab. Ya teluhu, mengikuti ini kaza wa kaza, dan mengikutinya itu ya juz awal ini kaza wa kaza, demikian dan demikian. Apa kaza wa kaza. In lam yakmulil kitabu, jika belum sempurna apa kitab itu. Wa yaktubu, dan menulis siapa talibul ilmi idza kamula, apabila telah sempurna tamal kitabul hulaniyu, itu dia tulis kalau sudah sempurna, itu cuma 1 juz dan sudah habis kitabnya, tulis tamal kitabul hulaniyu, sempurna kitab ini. Ini sudah tamat kitabnya sampai di sini. Wa bidzalika fawaidu katsiratun, dan di dalam hal itu dan iku ing dalam mengkono yaf'alu akhir kitab ya. Nah, wa ba'da ma itu mengkono yang tubuh tadi iku fawaidu katsiratun, terdapat faedah, adapun faedah-faedah yang banyak. Wa yukrahu bi mithli Abdillah, ya. Ada faedah yang banyak, dia tanya orang supaya tahu ini ada lanjutannya. Tentu ini sudah berhenti di sini kitabnya. Wa yukrahu bi mithli Abdillah wa Abdurrahman bin Fulan, dan dimakruhkan dalam semisal nama Abdullah dan nama Abdurrahman, lafaz Abdullah dan lafaz Abdurrahman bin Fulan. Wa kulli ismin mudhafin, dan setiap nama yang mudhaf ilallahi, kepada Allah. Kidabatu abdin akhir satri, menulis kalimat abdi di akhir baris. Wa ismillahi ma'abni fulan awal al-akhiri, dan menulis nama Allah dan nama ibni fulan di awal baris yang lain. Bal aujaba ba'dul ulama'i, bahkan mewajibkan sapa ba'dul ulama, sebagian ulama, ijtina bazalik, akan menjauhi hal itu. Ya. Menjauhi hal itu, ini hal itu maksudnya Pak, kitabatu abdin akhir sadri tadi. Wa kadza yukrahu fi Rasulillah. Begitu juga dimakruhkan dalam kalimat Rasulullah. Ayat tuba, untuk menulis siapa talibul ilmi Rasulah, kalimat Rasul akhirahu, yang akhirnya sater, akhirnya baris. Wa Allahi, dan kalimat Allahi awalau di awal baris yang lain. Wa kadza, dan demikian juga ulama kullu ma asbah dzalik, dan begitu juga hukumnya seperti itu semua apa-apa yang menyerupai dengan itu, dengan Rasulullah dan sebagainya. Minal muhimati, daripada lafaz-lafaz yang muhimat, yang mengundang kesalah sangkaan.
al-mustabsya'ati, yang dianggap jelek. An yaktuba qatil. Qatil wa kan yaktuba qatil, seperti menulis siapa thalibul ilmi ing lafat qatila. Ing lafat qatila, qatilun min qatil ibni Sofiyah, daripada kalimat qatil ibni Sofiyah. Finnari, ikut utawi qatilu ibni Sofiyah, saking lafat, saking kalimat utawi qatilu ibni Sofiyah, ada orang yang membunuh ibni Sofiyah, iku finnari, iku di neraka, di akhir satri, di akhir baris, wa bani Sofiyah finnari, di awali, dan dengan lafaz ibnu Sofiyah finnari itu di awal baris berikutnya. Apa ini nak? Au yaktuba, atau menulis. Faqala, mau kau ngucap, atau menulis siapa thalibul ilmi. Ing lafat faqala, ing lafat faqala, ing qawlihi fi hadithi syaribil khamri. Dari sabda Rasulullah atau qauli rawi dalam hadis syaribil khamri, orang yang minum khamr. Faqala Umar, akhzahullah, maka berkata Umar, akhzahullah, semoga Allah menghinakan dia. Akhirahu, ditulis di akhir baris. Wa Umar, wa ma ba'dahu awalahu, lalu lafaz Umar dan yang setelahnya Umar di awal baris berikutnya. Ini adab menulis ya. Jadi apa tadi? Belum saya jelaskan yang tadi itu. Yuktabu idza kamu kitabul fulani wa yukrahu fi mithli Abdillah itu. Dan Abdurrahman bin Fulan wa kulli ismin mudhaf ila Allah ya. Makruh dalam menulis Abdullah, ini baris, ini baris. Ya. Ini baris, ini baris. Makruh dalam menulis nama Abdullah itu seperti ini. Abdu ditulis di akhir syatar ya. Ya. Itu. Kulus min mudhafin ila Allah. Dan ini berlaku bagi Abdullah dan Abdurrahman dan bin Fulan dan semua isim yang mudhaf kepada Allah, yang mudhaf kepada Allah. Itu nggak boleh diberlakukan seperti ini. Seperti apa? Itu abdunya ditulis di akhir baris, Allahnya ditulis di awal baris berikutnya. Abdullah. Atau Abdur, Rahmannya di sini. Rahmannya ditulis di baris berikutnya. Abdunya di sini. Ya. Atau Abdurrahmannya di sini, ibninya di sini. Ibni Fulan di sini. Ini tidak boleh. Karena jelek. Abdu sendirian, Allahnya sendirian. Bahkan ulama aujaba, ba'dul ulama, sebagian ulama bahkan bukan memakruhkan lagi, mewajibkan untuk jangan seperti ini, mewajibkan. Sebagian besar cuma mengatakan makruh saja. Juga Rasulillahi, Rasulnya di sini, Rasulnya di akhir baris, Allahnya di sini, di awal baris berikutnya. Itu makruh. Wakadha kullu ma asbah dzalik. Bukan hanya ini cuma contoh. Dan semua yang lafaz-lafaz yang seperti ini, seperti Abdurrahim, Abdurrahman,
Abdullah, Rasulullah, Nabiullah. Nabinya di sini, Allahnya di makruh. Paham? Atau kalimat yang muhimat, yang rawan untuk muhimat, memberi prasangka atau salah, yang memberikan kemungkinan kesalahan dan mustabsyaat, kalimat yang dianggap jelek. Seperti itu, menulis hotel, ya. Menulis apa? Lalu barutnya sediaan. Tapi kalau beli di sini mahal. Di toko besar apa? Idol yang seperti ini satu paketnya ini belum tak belikan. Karena kalau ngisi lagi lama, ngisi pakai ini kok habis waktunya ngisi lagi. Ya betul kan, apa namanya, murah kalau ngisi ulang, jadi waktunya terbuang ya. Terus apa tadi? Seperti menulis kotil, ya, kan yaktuba kotil dari kalimat kotilu bani Sofia finnar. Kalimat kotilu bani Sofiyata finnari. Utawi kotil ibnu Sofia iku finnari. Ditulis kotilnya di sini, ibnu Sofianya di sini. Ya. Ibnu Sofia fi awalihi. Kotilnya di akhir satri. Kotilnya di akhir baris. Ibnu Sofianya di awal baris berikutnya. Ya. Ibnu Sofianya di sini benar. Di baris berikutnya. Ini makruh. Kenapa? Karena akan menyalahpahamkan. Dianggap Ibnu Sofia itu yang benar. Karena kotilnya ketinggalan di sini, Bang. Ini mudah-mudah pilih. Karena akan menimbulkan salah paham, khawatirnya. Kotilnya di sini, Ibnu Sofianya di sini. Padahal dimaksudkan pembunuhnya Ibnu Sofia itu yang di neraka. Ini pembunuh Abdullah bin Zubair, cucunya Sofia, paman bibinya Rasul, itu benar. Ya. Tapi kan kalau gini nanti khawatirnya orang salah paham, bilang Ibnu Sofia benar. Juga contoh lagi, kok yaktub fakola, menulis umpama tolbul ilmi fakola min qawlihi, ya. Jadi makruh ya menulis Abdu di sini, Allahnya di sini, Abdurrahman, Abdunya di sini, Ar-Rahmannya di baris berikutnya. Makruh. Nukotil Ibnu Sofia pindah. Yang menimbulkan salah paham. Bukan Allah, bukan Rahman, tapi Abdullah, hamba Allah, akan menimbulkan salah paham. Karena kalau nggak melihat kalimat sebelumnya, dia akan menyangka itu Allahu. Padahal itu Abdullahi, Abdurrahman. Terus menulis kola mengkauli bi hadits Syarifil Khamri, dari perkataan perawi dalam hadis Syarifil Khamri, hadis tentang orang yang minum arak, minum khamr. Faqala, maka berkata Umar, akhzahullah akhirahu wa Umar wa ma ba'dahu awalahu. Umar dan setelahnya itu di awal, kolanya di sini,
Kolanya di sini di akhir, Umarnya di awal. Ya. Umar dan yang setelahnya di awal. Umar akhzahullah. Qala Umar akhzahullah. Ini kan menimbulkan salah paham. Padahal Umar berkata, semoga orang yang minum khamr yang sedang dihukum sama Rasulullah ini akhzahullah, semoga dia dihinakan, yang itu maksudnya perkataan. Tapi kalau diisah begini, kolanya di sini, Umar di sini, akan menimbulkan Umar akhzahullah. Masuk Sayyidina Umar, semoga Allah menghinakannya. Maka makruh nulis seperti ini. Dan yang semacam ini yang menimbulkan salah paham, ya, antara fi'il dan fa'il, antara mudhof dengan mudhof ilaih. Kalau itu bakal menimbulkan salah paham, jangan dipedot. Jangan dipedot begini penulisannya. Qala Umar, lah Umarnya di sini. Akhzahullahnya di sini boleh. Kalau gini kan nanti menimbulkan Umar akhzahullah. Umar akhzahullah. Masa Sayyidina Umar semoga Allah menghinakannya. Gimana? Padahal maksudnya qala. Ya. Terus wala yukrah faslul mutadayyifain, dan tidak makruh memisah mutadayyifain, memisah dua kata yang saling dimudhofkan. Idza lam yakun mithla dzalik, jika tidak ada seperti itu. Tidak ada apa faslul mutadayyifain itu tidak seperti ini. Jadi subhanallah tidak apa-apa. Subhananya di sini, Allahnya di sini tidak apa-apa. Karena nggak akan menimbulkan salah paham. Walakin akan tapi jam'uhuma fi satrin aula, mengumpulkan kedua kata seperti subhanallah dan sebagainya, mengumpulkan kedua kata seperti itu fi satrin dalam satu baris, itu aula lebih utama. Ulama kata basmallahi ta'ala, dan setiap kali menulis nama Allah ta'ala atba'ahu bit ta'zim, dia ikuti dengan ta'zim, dia ikuti dengan pengagungan, seperti ta'ala. Ya, kalau menulis nama Allah, dia ikuti dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan pengagungan Allah, seperti Allahu Ta'ala, Subhanallah. Begitu dalam ucapan. Orang ketika ngajar, dia harus mengucapkan Allah itu ya bukan pura-pura, tapi mengucapkan Allah itu dengan betul-betul ta'zim. Allahu Ta'ala Jalla Jalaluh, Subhanahu. Rasulullah juga gitu, kalau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan nama sahabat radhiyallahu an, nama ulama nafa'allah atau rahimahullah atau radhiyallahu, harus menunjukkan pengagungan. Itu salah satu poin ketika dia mengajar, supaya pengagungan Allah itu, pengagungan pada Rasulullah SAW itu tersampaikan melalui ekspresi dia ketika menyebut nama Allah pada hatinya orang yang kadang kita lihat sebagian menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ta'zim itu ada. Dan bukan pura-pura menghormati, betul-betul dari hati menta'zim kepada Rasul SAW. Seperti apa? Mislah. Ulama kata basmallah, setiap kali menulis siapa talibul ilmi akan nama Allah Ta'ala, atau mengikuti siapa talibul ilmi, akan nama Allah, dita'zim dengan pengagungan. Dita'zimi mislah, seperti hale, awe, dalam keadaan mencontohkan saya, Ta'ala, seperti Ta'ala, lafaz Ta'ala, yang artinya apa maha luhur, Allah Ta'ala, Ta'ala ya Ta'ala, Ta'ala. Atau subhanahu, maha suci Allah, Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha luhur Allah. Atau kalimat azza wa jalla, maha perkasa dan maha agung. Atau kalimat tabaraka wa ta'ala, maha suci atau maha berkah dan maha luhur Allah. Atau kalimat jalla dzikro, yang agung penyebutannya, Allahu jalla dzikro. Tabarakasmu, Allah yang suci namanya. Atau jallat azamatu, Allah yang agung apa keagungannya. Wa ma asbah dzalik. Dan apa yang mengikuti akan hal itu. Jalla jalalu wa ta'ala fi'ula, Jalla jalalu wa ta'ala azamatu. Umpama.
Ulama kata basman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali menulis siapa talibul ilmi akan nama Nabi SAW, kata Baba Daud salat wassalam, menulis siapa talibul ilmi setelah nama Nabi itu salawat dan salam. Wajarat adatus salafi wal khalaf, dan telah berlaku apa kebiasaan ulama salaf terdahulu dan ulama khalaf yang terkemudian, bi kitabati sallallahu alaihi wasallam, dengan menulis sallallahu alaihi wasallam. Wala'alla dzalika liqasdi muwafaqatil amri bi qouli ta'ala, wala'alla dan barangkali hal itu, ini penulisan sallallahu alaihi wasallam itu liqasdi muwafaqatil amri, untuk menyengaja muwafaqatil amri, nyocoki perkara, nyocoki perintah fi qouli, dalam firman-Nya Allah Taala, sallu alaihi wasallimu taslima, salawatlah kalian kepada beliau, wasallimu bersalamlah kalian taslima dengan 19 salam. Perintahnya sallu wasallimu, maka sallallahu alaihi wasallam, ada sholat ada salam, karena perintahnya sallu wasallimu, salawatlah dan salam. Maka makruh salawat saja tanpa salam. Wala yaktasiru sholat bil kitabah, dan jangan meringkes siapa talibul ilmi akan lafaz sholawat dalam penulisan. Walau waqa'ati sholat miraron, sebagaimana walau waqa'at, senajan meskipun waqa'at terjadi terjatuh apa sholawat itu miraron, berulang kali, kama yaf'alu ba'dul mahrumin, sebagaimana telah melakukannya siapa ba'dul mahrumin, sebagian orang yang terhalang ganjaran, terhalang keutamaan Allah. Fayaktubu sol'am, lalu dia menulis sol'am. Menulis siapa ba'dul mahrumin, sol'am atau sotmim. Sallallahu alaihi wasallam disingkat sotmim atau sol'am. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Indonesia SAW. Kita pun menulis kitab itu jarang SAW, paling saya tulis semoga sholawat dan salam tetap atasnya. Kalaupun ada tulisan saya SAW itu ya ada sengaja, kalau sudah kebiasaan dulu gitu, tapi kita usahakan tidak menulis SAW atau SWT. Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat di kitab itu. Bukan kitab apa? Yang saya tulis itu yang pakai yang fotokopian. Ambil. Ada. Pakai fotokopian. Yang punya saya. Yang tipis. Hilang kan? Oh, ambil. Sebentar lagi. Ya. Waqulu dzalika ghairu laikin bihaqi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu tidak layak dengan agungnya hak, dengan hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Masa suruh salawat saja short mim sama short lam, salam. Ditulis sallallahu, semua itu ada pahalanya. Setiap kali dia nulis sallallahu alaihi wasallam ada pahalanya. Wa idza marra bi dzikri sahabiyi, dan apabila berlalu lewat siapa talibul ilmi dengan penyebutan sahabat, kata radhiyallahu an, dia tulis radhiyallahu anhu. Baiklah sahabian ibnu sahabiyin, jika ada siapa sahabi tadi itu ada putra dari sahabian ibnu sahabat, putra sahabat, kata radhiyallahu an huma, semoga Allah meridhoi keduanya, ini anak dan bapaknya. Kita lihat. Sampai saya tulis begini, Nabi SAW, saya kopi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tulis radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai lafaz Allah itu kadang saya tulis, takut pengucapan Allah pakai alif, pakai Latin ALLA, itu kurang representatif katanya. Maka saya tulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Kadang kalau saya tulis terburu-buru seperti doa shofar itu kadang saya masih tulis karena tergesa-gesa kejar waktu. Waktu doa shofar itu mau dibagikan umpama saya harus nulis cepat dan harus segera diminum, kadang tergesa-gesa. Tapi insya Allah selama itu saya tetap jaga itu tulisan Rasulullah SAW ya tetap. Atau saya terjemahkan semoga sholawat dan salam tetap atas bahasa Indonesia. Tapi ini bukan sholam. Bukan. Ini pengagungan kayak gini ada dipelajari di sekolah. Ada. Itu kok menghina pondok pesantren kayak gini begini begitu. Tidak ada di sekolahan belajar kayak gini. Ilmu ya ilmu. Tidak ada belajar belajar. Kadang gurunya makan sambil begini. La ilaha illallah. Padahal guru kan digugu dan ditiru katanya orang Jawa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ada. Terus apa? Wabula mamaro bisikal misal akhir. Setiap kali lewat si tolibul ilmi dengan menulis nama seorang dari salaf, dari pendahulu, ulama terdahulu yang akhir yang baik-baik, para ulama yang abror, para ulama yang bagus-bagus. Fa'ala dzalika, melakukan siapa thalibul ilmi akan hal itu. Ini menulis radhiyallahu an Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Bukan ini menulis, dalam berucap pun begitu kita doakan radhiyallahu an. Nafa'ana, semoga kita dapat manfaat dengan berkat beliau. Itu maksud tawasul kepada mereka. Sehingga ilmunya lebih karena ilmu itu bukan hanya dari jalan sini, tapi juga dari jalan yang lain. Ya. Apa? Wakataba rahmatullah alaih. Atau dia tulis apa? Rahmatullahi alaihi. Ya, itu ditulis rahmata karena maf'ul bi kataba ya. Kalau penulisannya rahmatullah alaih, utawi rahmat Allah, maf'ul bi-nya itu nanti jumlah rahmatullah itu jadi maf'ulnya kataba. Rahmatullah alaih. Semoga moga-moga tetap utawi rahmatnya Allah itu ingatase beliau atas rahmatullah. Seperti Imam Syafi'i rahmatullah alaih atau radhiyallahu anhu. Wala siyamal a'immatul a'lam, terutama para imam-imam yang agung. Alam itu dari kata alam artinya gunung yang besar. Maksudnya imam-imam yang besar. Wahudatil Islam, dan para pembawa hidayah Islam. Wa yaktubu kullu hadza, dan menulis siapa thalibul ilmi kullu hadza akan semua ini. Wa ilam yakun maktuban fil asli, meskipun tidak tertulis di asal kitab alladzi yanqulu, yang menukil siapa thalibul ilmi minhu dari asal kitab. Meskipun di asli kitab salinannya tidak ada, kamu nyalin kitab tulisan. Tapi kalau bisa untuk menjaga amanat, kalau nggak ada dia kitab aslinya, radhiyallahu anhu dari kitab aslinya, kita ingin nulis sendiri, itu kita kasih. Nah gini, radhiyallahu anhu ini supaya tahu ini tambahan dari kita. Jadi amanat ilmu itu tetap tersampaikan. Nah. Terus fa inna hadza laisa riwayatan, inama huwa du'aun. Sebab ini bukan riwayat, tapi itu adalah doa. Ya. Tapi tetap untuk menjaga keautentikan naskah itu tetap dikasih seperti itu tanda. Wayang bagi qari'i, dan seyogianya untuk qari, bagi pembaca. Apa ayat qira'ah? Apa hendaknya membaca siapa qari? Kulama dzukira, akan setiap apa-apa yang disebut tadi. Wa ilam yakun mazkuron, senajan meskipun tidak ada. Apa kulama dzukir tadi itu mazkuron, tidak tersebut fil asli ladzi yaqra'u minhu, dari kitab asal yang dia membaca darinya. Baca kitab. Ya. Meskipun kitab hadis umpama, meskipun tidak ada radhiyallahu anhu, kita tambah radhiyallahu anhu dengan niat kita menambahi doa, bukan niat nambahi naskah itu.
Memang kadang-kadang di naskah Bukhari ada beda antara yang ini sama naskah itu, ada kadang-kadang di sini ada radhiyallahu anhu, di sini ada. Itu sebaliknya. Jadi kita tambahin radhiyallahu anhu. Bahkan kalau yang lebih komplit, ya, kita baca bukan hanya radhiyallahu anhu, ya, tapi kalau kita baca kepada syekh itu radhiyallahu anhu, wa ankum, dan juga kepada jenengan, jadi kepada syekh. Kemudian apa? Walayas amin takaruri dzalik. Jangan bosan dan tidak bosan siapa thalibul ilmi minta karuri dari berulang-ulangnya hal itu. Ini berulang-ulangnya menyebut tadi. Setiap kali lewat didoakan radhiyallahu anhu. Fa inna fi hadza khairan aziman. Sebab di dalam yang seperti ini, ya, seperti ini, ya, ini seperti membaca itu, membaca dan mendoakan tadi, itu dapat khairan aziman, kebaikan yang besar, agung, wa fadlan jasiman, dan keutamaan yang besar. Tamal kitabu itu. Ini sempurna kitab. Tamal kitabu. Sempurnalah kitab al-mausumu yang dijuduli, diarani bi adabil alim wal mutalim, dengan kitab adabil alim wal mutalim, bahwa faqal farohu, dan bertepatan nyocoki opo farohu, opo rampunge kitab ini min jumu'atin, dari hari Jumat, sobihata yaumil ahadi. Sobihata itu jadi dzaruf zaman, ya, pada pagi hari Ahad, isnaini wa isyrina Jumada Tsaniyati, 22 Jumada Tsani, sanata alfen wasalasimi aten, tahun 1000, wasalasimi aten, dan 300, wasalasin dan 3, wa arba'ina, dan 40, 1343 Hijriah. Sekarang 1447, lebih 104 tahun yang lalu. Min hijrati sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Dari hijrahnya Sayyidil Mursalin, penghulunya segala rasul, Sayyidina Muhammad, pimpinan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap melimpahkan salawat siapa Allah alaih kepada beliau, wasallam, semoga tetap melimpahkan salam siapa Allah wa ala alihi, atas keluarga beliau, sahabat atas apa? Atas sahabat, sahabat beliau, ajmain semuanya, alaihi semuanya, walhamdulillah amin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bisawab, dan Allah yang maha suci lagi maha luhur itu a'lamu, itu lebih tahu bisawab, tentang yang benar. Wa ilaihil marja'u wal ma'ab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab, dan hanya kepada Allah lah al marji'u, tempat pulang, wal ma'abu, dan tempat kembali. Selesai. Sisanya itu takorid. Sisanya itu takorid. Takorid itu jamak dari takrid. Takrid itu semacam kata sambutan bagi kitab ini. Ini kata-kata sambutan, sisanya itu kata-kata sambutan terhadap kitab Adabul Alim wal Muta'alim dari kawan-kawan beliau Syekh Hasyim Asy'ari yang ada di Mekah. Masuk beberapa pengajar di Mekah. Itu kata sambutan dari ulama Mekah. Ketika beliau selesai nulis kitab ini dan dikirimkan ke, maka mereka memberi kata sambutan. Itu hadis suratul takoridi, dan ini adalah gambar takrid. Qarradha yuqarridu takridan, memberi takrid, memberi sambutan. Hina tala ala hadzal kitabi, ketika menelaah atas kitab ini al-mustatabi yang bagus ini, siapa al-ulama'u, siapa para ulama al-fudola'u yang utama-utama, min ahli Makkah al-Mukarramati, dari penghuni kota Makkah Mukarramah, an-nazilun ila Jawa, ya, yang singgah ke Jawa, Gorsi, ya, Gorsi, bisa babil karitah di Gorsi, karena sebab karitah al-azimah, karena sebab krisis itu musibah yang besar, alladzi fil Hijaz, yang ada di Hijaz. Karena ketika itu terjadi dapat penyerangan Wahabi tahun 1920-an, itu Abdul Aziz
Al Saud itu menyerang kembali Wahabi, menyerang Mekah Madinah 2 kali. Dulu pada tahun 1700 sekian, hampir 1800 Masehi, menjelang 1800, terus bisa dipadamkan sama Turki Utsmani, Khalifah Turki Utsmani. Nah, Islam itu cuma punya satu khalifah. Ya, kalau sultan banyak, ada Ternate, ada Kesultanan Tidore, ada Kesultanan Banten, ada Kesultanan. Tapi kesultanan itu mereka punya hubungan baik dengan khalifah. Mereka cuma mengakui satu khalifah saat itu. Sampai tahun 1924 Masehi, ini tumbangnya Khalifah Utsmani. Ini nggak ada khalifah. Tahun 1926 ada komite Hijaz, kiai-kiai di sini diutus ke sana membahas masalah khalifah, menegakkan khalifah lagi. Tapi nggak takdir. 1926, 24 ditumbangkan khalifah ini, Khalifah Abdul Majid terakhir itu ditumbangkan sama Turki Utsmani, sama Turki muda, pimpinannya Mustafa Kemal Atatürk. Di sejarah kita di SMP saya belajar sejarah dulu, itu dipuji-puji Mustafa Kemal, padahal dia penghancur kekhalifahan Islam. Dia mengganti azan dengan bahasa Turki. Semua dengan bahasa Turki. Alasannya nasionalisme Turki. Mana Turki dijajah sama orang Arab, kata dia. Ajib. Sampai azan diganti bahasa Turki. Jadi sebelum tahun 1920 ini tahun 1920 sudah melemah. Turki Utsmani sudah melemah, sudah mau tumbang. Maka Wahabi menyerang lagi. Nah ini yang dimaksud musibah itu waktu itu pada di beberapa rekan Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan mungkin sebagian senior atau gurunya itu hijrah ke Jawa. Itu. Yang ada yang tetap di sini mungkin wallahu alam, ada yang balik sana wallahu alam. Dan tetap di sini. Hijrah ke Jawa. Tahun 1920-an terjadinya, saya lupa 21 kalau salah. 1921 penyerangan kembali Wahabi. Sebelumnya Wahabi nyerang itu tahun 1800, sebelum 1800. Ini masih Turki Utsmani masih kuat. Sama Turki Utsmani diusir. Syarif Mekah dari zaman Syarif Qatada dulu. Itu Mekah dipegang oleh Syarif, keturunan Sayyidina Hasan dari Maroko. Hijrah ke Hijaz, waktu itu terjadi perebutan akan kota besar. Mekah dan Madinah direbutkan oleh penguasa sekitar Hijaz. Maka datang Syarif Qatada namanya, Al-Hazani dari Hijaz, dari Maroko datang ke Mekah Madinah. Hanya Syarif Qatada ini yang berhasil merukunkan raja-raja di sekitar Hijaz. Hanya mereka sepakat kota Mekah Madinah semenjak itu diserahkan kepada Syarif, keturunan Rasul Syarif Al-Hazani. Dari mulai Syarif Qatada sampai Syarif terakhir, Syarif Husain. Sayangnya Syarif Husain yang namanya keturunan Rasul kan tidak maksum. Itu ada dengan Inggris. Hanya dia terusir dari situ ketika Wahabi masuk 21, Syarif Husain terusir. Saudaranya Raja Faisal, Syarif Faisal itu ke Irak, jadi Raja Irak. Tapi Irak boleh ditumbangkan jadi republik, kerajaannya enggak. Satu lagi lari ke Mesir, satu lagi lari ke Yordan, menjadi Raja Husain. Syarif Husain ini menjadi raja, dikasih sama Inggris kekuasaan di Yordan, jadi Raja Husain. Anaknya sekarang Raja Abdullah bin Husain, Raja Yordan sekarang. Anaknya Syarif Husain. Kalau nggak salah cucunya sekarang Husain apa? Abdullah bin Husain Hasan. Waktu penyerangan Wahabi pertama di mana? Di Mekah Madinah, itu Syarifnya nulis surat langsung ke Turki Utsmani. Turki Utsmani waktu itu 1800 masih kuat. Sama Turki Utsmani dikirim pasukan, hancur Wahabi. Turki Utsmani lemah. Itu dalangnya Inggris juga. Palestina, Israel bisa cokol di Palestina. Yang ngacak-ngacak itu semua dalangnya Inggris. Melalui apa? Mata-mata. Dia susupkan mata-mata ke jatuh pintar bahasa Arab. Mata-matanya Inggris. Dia ngacau semua. Yang ngasih Israel tanah di Palestina itu Inggris. Setelah semua itu terjadi setelah lemahnya Khalifah Islam. Makanya Inggris ini masih, semua musuh Islam berpikir tahun 1900 ini masih ada Khalifah Utsmani masih kuat. Ini harus dihancurkan Khilafah Islam supaya Islam tidak punya Khalifah lagi. Aceh, waktu Belanda datang, masih ada sampai sekarang di museum sana. Suratnya Raja Sultan Aceh itu, Sultan Samudra Pasai, kirim surat ke Turki Utsmani, dikasih pasukan untuk
mengusir Belanda dari Aceh. Khalifahnya satu, kalau sultan banyak waktu itu. Tapi mereka tetap mengakui. Bahkan kerajaan Mataram, Yogyakarta, Hadiningrat, Yogyakarta, Hadiningrat dulunya namanya kan Mataram. Itu zaman itu dapat pusaka bendera dari Sultan Turki Utsmani namanya Tunggul Wulung. Sampai sekarang masih ada di istananya Yogyakarta. Namanya Tunggul Wulung. Tunggul Wulung ada hitam, benderanya panji hitam. Namanya Tunggul Wulung. Itu hadiah dari khalifah sebagai tanda diangkatnya sultan. Jadi sultan-sultan itu merasa tidak sah kalau tidak dapat restu atau pengangkatan daripada khalifah Turki waktu itu. Sehingga mereka mengakui khalifah itu cuma satu. Sultan banyak, sultan di Demak, sultan di Mataram, sultan di Ternate, sultan Tidore, sultan di kerajaan Goa, Goa Talu di Sulawesi. Itu semua sultan-sultan Islam. Belum lagi kesultanan yang di Kalimantan. Tapi khalifah, mereka cuma mengakui satu khalifah. Itu Khalifah Turki Utsmani. Sampai karena jahatnya para musuh Islam ini, mereka mengakui, oh Islam ini selama masih bersatu, ini maka dipecah sekarang Islam menjadi kurang lebih 50 negara. 50 negara. Islam dipecah. Udah gitu dipecah, masih mau dipecah lagi. Kita kan diadu domba. Orang Indonesia sama Indonesia diadu domba. Nah itu yang sering saya katakan, yang mau diadu itu domba. Kalau manusia tidak mau diadu. Diadu domba. Mau dikuasai. Tapi orang kita tidak kerasa. Bagi orang yang cuma cari fulus, cari kepentingan. Hanya yang memecah belah itu sama dia malah yang penting dia kepenuhannya tercapai. Kepentingan. Alhamdulillah. Saya tutupkan nama, tinggal dikit ya. Ini cuma takrir saja, saya baca agak cepat aja lah. Ya di Hijaz, cuma saya perlu jelaskan masalah sejarah tadi. Ala jirani baitillahil haram min ulaika qaumal wahabiyin. Itu. Karisah musibah atas jiron, atas tetangga Baitullah Haram dari mereka kaum Wahabi. Ini penjangan Wahabi tahun 1921 tadi. Ini tahun 1921 ini juga berdirinya negara Al Saud, negara Saudi 21 ini 1921. Ini penjangan Wahabi yang kedua. Turki Utsmani sudah dipecah sama Inggris. Nah, seolah Inggris berkata tentang saiki awakmu iso, biyen awakmu iso diusir, saiki tak aku sing ngatur. Soalnya Inggris bilang, wis tak pecah kabeh Palestina. Siasatnya Inggris. Apa? Turki Utsmani dilibatkan kepada perang dunia supaya rugi mendanai perang dunia. Gimana caranya? Turki Utsmani dilibatkan di perang dunia pertama, perang dunia kedua. Hanya banyak kerugian di situ. Hanya dengan lama-kelamaan Turki Utsmani lemah. Sudah lemah. Negaranya dicaplok sama Inggris. Sedikit-sedikit sama Yunani, pokoknya sekutunya Inggris. Dicaplok dikit-dikit dicaplok. Palestina diambil, Inggris dikasihkan Israel. Saudi ini disusupkan Lawrence. Nama satu anunya dia, orangnya Inggris. Ya. Kalau mau tahu lengkapnya banyak film dokumenter tentang sejarah Wahabi di YouTube. Ada satu jilid, 2 jilid, ada 1 episode, 2 episode ada. Kalau mau tahu. Kalau kita alhamdulillah dari dulu sudah ada pembelajaran sejarah juga. Makanya saya juga kepingin ngajar juga tarikh. Cuma saya belum dapat buku tarikh yang ada buku tarikhnya Ibnu Katsir itu terlalu panjang, Bidayah wa Nihayah. Itu Imam Ibnu Katsir cerita mulai dari zaman Adam sampai tahun beliau hidup tahun 700. Di Al-Bidayah namanya. Al-Bidayah wa Nihayah. Permulaan dan penghabisan. Di bab terakhir beliau cerita tentang peristiwa akhir zaman. Jadi makanya diberi judul kitab tarikhnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. The beginning and the ending. Permulaan dan penghabisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Hanya segala puji bagi Allah saja. Wassallallahu khairu khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Dan semoga salawat
Allah melimpahkan salawat atas sebaik-baik makhluknya. Nabi kita junjungan Nabi Muhammad, para ahli dan keluarga, sahabat dan sahabatnya wassalam dan memberikan salam ba'du. Faqad qara'tu mawadi'a min hadhihi risalata. Sungguh min hadhihi risalati. Sungguh saya telah membaca mawadi'a beberapa tempat dari risalah ini al-badi'ati yang indah ini. Fa alfaituha, maka saya mendapati risalah ini min khairi, dari sebaik-baik ma yuhda, apa-apa yang dihadiahkan lil ulama atau ma yuhdi, apa yang menghadiahkan atau apa yang dihadiahkan pada ulama wa tulabi dan para santri di hadal babi dalam bab ini, dalam masalah adab ulama dan santri. Jazallahu mu'allifah, semoga membalas siapa Allah Ta'ala mu'allifah akan penyusun risalah ini khairul jazai, dengan sebaik-baik balasan. Wa aktsara bil ulama, semoga Allah memperbanyak di antara para ulama min amsali, dari semisal beliau, semisal mu'allif. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Ya. Amara bi raqmihi, telah memerintahkan untuk menulisnya, menulis kalimat ini, al-murtaji minallahi, orang yang mengharap dari Allah, bil khairati, dalam kebaikan-kebaikan, nailal amani, akan pemerolehan cita-citanya, Sa'id bin Muhammad al-Yamani. Al-Yamani nisbah kepada Yaman. Nisbah kepada Yaman boleh dengan alif, al-Yamani, boleh juga tanpa alif, al-Yamani, sama benar. Al-Yamani boleh, al-Yamani boleh. Pakai alif atau tanpa alif. Salatullah ala tohal Yamani, pakai alif. Khadimil ilmi bil Masjidil Haram, pelayan ilmu di Masjidil Haram. Wa ahadu wa khadimul ilmi wa ahadul a'immati syafi'iyati bil maqam, dan salah satu para imam dan Imam Syafi'i di maqam Syafi'iyah. Di maqam Syafi'iyah. Dulu imamnya itu ada 4. Imam di Ka'bah itu ada 4. Imam Syafi'i, imamnya mazhab Syafi'i, imamnya mazhab Hanafi, imamnya mazhab Hambali, imamnya mazhab Maliki. Nanti ya. Soalnya mazhab Maliki. Ada 4 imam. Ini salah satu imam mazhab Syafi'i beliau. Sa'id bin Muhammad di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lain. Ini sambutan yang lain. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hamdan, dengan pujian yang yuhdina, yang melimpahkan, memberikan apa pujian tadi kepada kami. Bil masjid, dengan pertambahan miniami dari nikmat-nikmatnya Allah. Alam amaril ayam, atas berlalunya hari. Wa yu'ahiluna, dan memantaskan, membuat kami pantas apa hamdan tadi, apa pujian tadi. Min ihsani, dari perbuatan baiknya Allah. Lima jauh, terhadap apa-apa yang Allah persiapkan. Hikmah, dan mukhlisin, kepada orang yang ikhlas. Alat dawam, secara atas kelanggengan. Wa yuqimuna, dan yuqimuna, menetapkan apa hamdan, apa pujian tadi akan diri kami. Bi irsyadihi, dengan bimbingan Allah. An iwajil ghayyi, atau meluruskan, ya yuqimuna, meluruskan apa pujian hamdan tadi kepada kami dengan irsyad, dengan bimbingan dari Allah. An iwajil ghayyi, dari kebengkokan kesesatan. Ya, wa manadihi, sama kebengkokannya. Nada yanudu naudan, itu bengkok. Manad, itu masdar mim dari nada yanudu. Wa yaqsimuna, dan melindungi kami apa hamdan tadi, apa pujian tadi, bisa jadi dengan pelurusan dari Allah. Min satwati syaitan, dari kekuasaan syaitan. Wa inadihi, dan para pembangkangnya setan. Wa sholatu wa sa'ala, pembangkangnya Allah, pembangkang pada Allah inadi. Atau inadi itu sifat kepembangkangannya setan. Wa sholatu wa salamu, dan adapun salat dan salam alam rafa amanarul ilmi, atas manusia yang mengangkat menara ilmu. Wa zayyanahu, dan menghiasi menara ilmu itu dengan adab. Bil adab, itu Rasulullah SAW mengangkat mercusuar menara ilmu dengan, dan menghiasi dengan adab. Wa syahada, dan mengokohkan siapa man tadi, sorhal haqi, istana kebenaran. Li ahlil fadli wa rutabi, bagi orang yang ahli keutamaan dan ahli pangkat yang tinggi. Wa jahada, dan berjihad siapa man, yaitu Rasulullah dari filah, di jalan Allah. Hakko jihadi, dengan sebenarnya jihad. Wa badala kalimatahu, dan menyerahkan kalimatahu, kalam perkataannya. Menyerahkan siapa man akan perkataannya man. Hoyatas dari, dengan puncak persiapannya man, atau kemampuannya man, untuk membela agama Allah. Dia menyerahkan kalimatnya, kalamnya. Hatta tala'la'a nayyirul Islam, hingga bercahaya. Nayyirul Islam, cahaya Islam. Fi ufukil irsyadi, dalam ufuk penjuru bimbingan.
wa dhahara dinullah, sehingga tampak apa agama Allah wadihan, hal jelas pertelo, ala adyanil adat, atas agama-agamanya musuh. Siapa itu man tadi? Muhammadin. Rupane maniku Muhammad SAW. Abdika. Rupane Muhammad ku hambamu. Wa khatami rusulika. Dan penutup Rasul-Rasulmu. Wala ali, dan juga semoga salam salam tadi tetap terlimpah juga atas keluarga beliau. Wazwaji, istri beliau. Washabi, sahabat-sahabat beliau. Ansariddin, para penolong-penolong agama. Wa tabi'ihim, dan para pengikut mereka semua. Pengikut Rasul dan keluarganya. Ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Adapun setelah hamdalah dan salawat. Faqadi tolaktu, maka sungguh telah menelaah saya. Siapa saya? Sopo ingsun. Al-kitabil musamma, atas kitab yang dinamakan dengan adabil alimi wal muta'alimi. Lil alimil alamati, miliknya seorang yang alim dan alam, orang yang sangat alim. Wan nahriri, nahrir, orang yang banyak karyanya, banyak tulisannya. Al-fahamati, orang yang sangat paham, sangat tajam pemahamannya. Asy-syaikhi, seorang syekh Muhammad Hashim bin Muhammad Asy'ari Al-Jumbani, yang bangsa Jombang. Min ulama jazirati Jawa, dari ulama Pulau Jawa. Al-masyhuru fiha, yang terkenal pada Jazirah Jawa itu, dan selain Jazirah Jawa, minal juzuril islamiyah, dari pulau-pulau Islam. Fil waroi, terkenal dengan apa? Dengan ketakwaan, dengan kewaraan, sifat wirai dan sifat takwa. Waro itu sifron, maka saya melihat kitab tadi. Pokoknya wang sapa ingsun ing kitab sifron, ing lembaran-lembaran mujazan kang ringkes, jazaban yang menarik, adabian kang bangsa sastra, yang penuh dengan sastra, ini bahasanya bagus. Wajah amin jawanibi tilkan nafsi al-fadilati, sungguh telah datang opo kitab tadi dari jawanib, dari sisi-sisi itulah nafsu, jiwa yang utama, jiwa beliau, jiwanya Syekh Hasyim Asy'ari yang utama rahimahullah, radhiyallahu, yang utama. Ar-radiyati, jiwa yang ridho kepada Allah. Al-mardiyati, jiwa yang diridhoi. Labanan sa'iron, ikut tamyiz, rupanya apa nih? Laban, atau seperti seolah seperti laban, atau kalabanin bisa juga. Ya, kitab itu seperti umpama susu labanan, seperti susu yang sa'iron, yang nikmat lisyaribin, bagi orang yang meminumnya, menyehatkan. Wala tasriba alayya, dan tidak ada celah atas saya. In qultu, jika saya katakan, innal kitaba latolawah, latolawatun labduhu, sungguh kitab itu indah lafadznya. Wa hasanun uslubuhu, dan bagus uslub, gaya bahasanya. Wa yastafidu minhu, itu kitab yastafidu, itu mengambil faedah. Minhu, dari kitab itu, siapa al-muta'allimu, para pelajar, santri, biduni irsyad, tanpa bimbingan, karena mudahnya bahasanya. Wala yastaghni anhul alimu, dan tidak perlu, yastaghni itu tidak perlu, lah tidak perlu, yani pasti memerlukan. Anhu, dari kitab itu, siapa al-alim, orang yang alim. Kenapa? Lima jama'ahu, karena apa-apa yang mengumpulkan apa kitab itu, ingma baina dafatai, antara dua sampul kitab itu, dua sampul kitab tadi, min bayanima, berupa jawahiril adab, mutiara-mutiara adab. Wala gharabata ba'da hada, maka tidak ada keterasingan setelah ini. Anir tafaat, iku yento irtafaat, luhur, menjadi tinggi. Madariku hadza syekh al-jalil al-azim, madariku, jangkauan pemahaman ini syekh yang agung, al-azim, tegasnya kang agung. Jadi tidak ada keterasingan setelah ini, setelah melihat kitab ini, bahwa memang irtafat, memang luhur keagungannya Syekh Hasyim Asy'ari dilihat dari kitabnya ini. Bagaimana beliau menulis. Wa faqa bi fasil lughatil arabiyyah, dan faqa mengungguli sahabat Syekh bi fasil lughatil arabiyyah, dengan fasihnya bahasa Arab. Wa kibarin nafsi, dan besarnya jiwa.
Muasiri, mengungguli siapa? Iku maf'ulnya faqo ya. Mengungguli sopo syekh dengan kefasihan bahasa Arabnya dan kibari nafsi dan besarnya jiwanya. Muasiri, wong-wong sing sak zamane syekh, orang-orang yang sezaman dengan syekh. Minal ulama, dari para ulama dan fudhala. Fa asbahu kulluhum, maka menjadilah semua mereka para ulama fudhala tadi, kulum semuanya, yusakabe mereka itu yastamiduna, mengambil pertolongan min fayadhani ilmihi, dari limpahan ilmunya Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi. Wasijali adabihi, dan tuangan-tuangan adabnya Syekh. Sijal itu jamak dari sajlun, artinya tuangan atau timba. Sijal, timba atau tuangan adabnya Syekh. Dan nanti saya, kata beliau, kata yang menulis ini, saya melihat keunggulan Syekh Hasyim Asy'ari, maka tidak heran para ulama pada sesamanya mengambil manfaat dari beliau. Yatatofaluna, menyempil sapa para ulama tadi alama wa irfane, atas hidangan kemakrifatannya Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa yariduna, mendatangi siapa mereka para ulama, bukan yarudun ya, yariduna waroda yaridu, mendatangi para ulama tadi manahila funune. Manahil itu jamak dari manhal, arti aslinya itu sumber air. Manahili funune, sumber-sumber airnya keahliannya Syekh, bidang-bidang ilmunya Syekh. Faka'annahu mithlahum jami'an fi syakhsi, maka seolah-olah beliau Syekh Hasyim Asy'ari itu mithluhum, seperti mereka semuanya dalam kepribadiannya. Atau faka'annahu matsalahum, seolah-olah mereka, beliau Syekh Hasyim Asy'ari matsalahum, merepresentatif, menampilkan mereka semua dalam pribadi beliau, menampilkan ilmunya para ulama yang banyak dalam pribadi beliau. Wa hasara ukulaun, dan seolah-olah Syekh itu hasara, membatasi akalnya para ulama, di akli, dalam akalnya beliau seorang, karena luasnya beliau. Fasorul fardal al-wahida, maka menjadilah fardal wahid, menjadilah seorang yang tunggal, yang sama, wahid yang tunggal, al-mufradal alam, mufrad alam, ibarat munada mufrad alam. Seorang yang mufrad, yang ditunggalkan, alam yang terkenal, terkenal. Li anna mawadi'a al-kitabin nafisi al-murattabi tartiban jadidan wadihan. Karena mawadi'a al-kitab, sebab judul-judul maudi, topik-topik pembahasan ini kitab an-nafisi, yang indah, al-murattabi, yang ditertibkan, disusun, tartiban jadidan, kelawan susunan yang baru, wadihan, yang jelas. Usisat, iku khobare aneh, iku dibangun, mabniatan, hale dibangun, al aslin sabitin, atas pokok yang kuat, lighayatil ulama, terhadap tujuannya para ulama. Wa anau li khairu muktasarin, dan sungguh dia yakni kitab ini khairu muktasarin, sebaik muktasar, kitab yang ringkas, jamaah fa'au'a, yang telah mengumpulkan, fa'au'a, lalu mewadahi semua yang diperlukan. Wahatman ayakuna, dan hale pasti, ayakuna, apa ayakuna, apa yang ono, apa hendaknya ada, apa kitab tadi, apa satamane kelakuan, mi waroi, apa ada, mi waroi, dari itu dibalik kitab ini, apa faidatun kabiratun, faedah yang besar, ta'udu alal alimi wa muta'alim, yang kembali apa faedah yang besar itu kepada orang alim dan muta'alim, kiai dan santri, orang alim dan muta'alim. Bil islahi wa nafi, kembalinya faedah itu dengan apa? Dengan islah, dengan pemerbaikan, dan naf'il amim, dan kemanfaatan yang merata. Kaifala, bagaimana tidak demikian? Wal mu'alifu sahlu subulil bahsi, sahala, wal mu'alifu sahala subulil bahsi, sedangkan mu'alif penyusun kitab ini telah memudahkan subulil bahsi, jalan-jalan pembahasan, an adabi, tentang adab-adabnya, adabnya ilmu, adabnya alim dan muta'alim. Wa jama'a syawaridahu wa asrarahu, dan telah mengumpulkan syawaridah, yang terserak, yang terpisah-pisah, dari adabul alim muta'alim tadi, wa asrarahu, dan rahasia-rahasia adabul alim muta'alim. Wa hasyada, dan tegese mengumpulkan apa mu'allaf, apa mu'allaf ini atau mu'alif,
Itu bisa dibaca mu'allaf. Mu'allaf berarti karya ini, kitab ini kalau dibaca mu'allaf berarti penyusun. Mengumpulkan siapa mu'allaf? Jami'a masunatihi, seluruh yang terjaga dari adabul alim muta'alim tadi, dari adab. Fi haizin, dalam suatu haiz, suatu wadah yang yalumu bihin nazar, yang terkumpul dengan dalam wadah tadi an-nazaru, apa pandangan, bila takalufin, tanpa memaksakan diri. Ini bagaimana tidak, kitab ini sudah mengumpulkan semua rahasia-rahasia tentang adab-adab alim dan muta'alim. Wa inna lanat ma'u, dan sungguhnya kami sungguh natma, kepingin, min fauqi dzalika, dari atas semua harapan kami tadi, ayyan fahanallah, agar menghembuskan kepada kami siapa Allah Ta'ala, biridwanihi, dengan keridhaannya, wa yuhayyi'ana, dan semoga Allah mempersiapkan bagi kami, al-limaradihi, mempersiapkan bagi kami untuk meraih ridho-ridhonya Allah, wa ihsanil, kebaikannya Allah, innahu waliyul kifayati, sebab sesungguhnya Allah itu pemberi kifayah, kecukupan, wa maulal amanati, dan Allah itu pemilik amanat, ya, kepercayaan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amin. Hararahu, telah menulis hu ing iki takrir sapa khadimul ilmi, siapa pelayan ilmu di Masjidil Haram, wahidul a'immah, salah satu imam Hanafiyah, tadi imam Syafi'iyah yang tadi. Ini salah satu imam Hanafiyah bil maqami raji, di maqam Ibrahim ar-raji afwa rabbih, yang mengharap akan kemaafan dari Tuhannya, al-madid, yang luas, Abdul Hamid Sumbul Hadidi, Abdul Hamid Sumbulu Hadidiyun, ya, yang bangsa Hadidi, atau Hudaidi dari Hudaidah, dari Yaman, kota Hudaidah, salah satu kota di Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambutan dari ulama yang lain. Ahmadukallahumma ya man ittala'ta fi sama'il wujud man afata alim salatih. Ahmadukallah, saya memuji engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, ya man ittala'ta, wa izzat, yang menelaah siapa engkau, fi sama'il wujud, ya man atla'ta, wa izzat, yang mengangkat di langit keberadaan ini, yang langit wujud ini, man afatta alaina, zat orang, itu Rasulullah, maksudnya man Rasulullah, yang afatta alaina, yang engkau telah melimpahkan kepada kami, birisalatihi, dengan risalah beliau, man ni'aman sabiqatan, nikmat-nikmat yang sempurna, wa malakta, dan kau penuhi bil irfani, dengan kemakrifatan, uluban, hati-hati ini, kanat, yang ada sebelumnya apa kulub, hati itu, minhu, dari irfan, dari makrifat itu, farihotan, itu kosong. Ya. Habibaka, atau habibuka Muhammad ibn Abdillahi, tegese maniku, rupane maniku adalah kekasihmu Muhammad bin Abdillah, alladzina saqal dzulumatil jahalati, yang menghapus sapa alladzi akan dzulumati, piro-piro kegelapan, jahalati, kegelapan kebodohan, wahada, dan telah menunjuki sapa alladzi Nabi Muhammad ila thoriqil haqi, pada jalan kebenaran, fa'alai, maka semoga tetap atas Nabi itu, atas Nabi Muhammad, min afdoli sholawatika, utawi saking paling afdole utamane sholawatmu ya Allah, wa azka taslimatika, paling sucinya salammu, mayaliku, kang apa-apa yang yaliku, yang layak, apa mah bimakomi, dengan makom beliau, al-azim, yang agung, wa ala ali, dan tetap sholawat itu atas keluarga beliau, ashabi, sahabat beliau, alladzina fi dini qudwatuna, yang mana mereka keluarga dan sahabat itu dalam agama adalah qudwatuna, panutan kami, wa fil ma'alim a'immatuna, dan dalam ma'alimi, dalam tanda-tanda agama, pancinya agama, mereka adalah a'immatuna, para imam kami, bihimuk tadaina, dengan mereka lah kami menauladani, wa bisa'i khalfahum, dan dengan berjalan di belakang mereka lah keluarga dan sahabat Nabi, tadaina, kami tertunjuki, fal mutamasiku bihadihim, maka orang yang memegang teguh dengan hadihim, petunjuk mereka, mutamasikun bil urwatil wusqa, berarti dia mutamasik, berpegang teguh dengan urwatil wusqa, dengan tali yang kuat, wal muta'adibu bi adabim, dan orang yang beradab dengan adab mereka, para keluarga dan sahabat Nabi, la yadillu, tidak akan sesat siapa muta'adib, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Do'afallahu ujurahum, semoga Allah melipat gandakan pahala mereka, para keluarga dan sahabat Nabi, ja'ala wa ja'ala, dan semoga menjadikan siapa Allah fi faradisil jinani, di firdausnya surga, pun sahum, kesenangan mereka, wa sururum, dan tegese kesenangan mereka, amin. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah hamdalah dan sholawat tadi, faqad sarahtu torfa, sungguh saya telah melepas siapa saya pandangan, torfa pandangan, fi riyadi hadzal rahiqi al-maktumi, dalam kebun-kebun ini arak yang dilak,
arak yang disegel. Ini maksudnya kitab ini ya, diumpamakan seperti arak yang memabukkan dengan mabuk cinta. Al-musamma bi adabil alim wal muta'allimi, yang dinamakan arak ini atau kitab ini dengan adabul alim dan muta'alim. Li mu'allifihi, milik mu'allifnya, penyusunnya, yaitu al-alamati, rupane mu'allif itu wong kang sangat alim, al-amil mengamalkan ilmunya, au hajil fudhala, tunggalnya orang yang utama, akmalin nubala, sempurnanya orang yang bijak, mursyidis salikin, pembimbing orang yang saleh, yang meniti jalan menuju Allah ila aqwamit thoriq, kepada paling lurusnya jalan, wa murabbit thalabati, dan pendidik para santri, bidaqaiqi asrari taufik, dengan halus-halusnya rahasia taufik, as-sairi dzikrihi, yang berjalan penyebutannya, al-jamili, penyebutannya, as-sairi dzikruhu al-jamilu, yang berjalan apa penyebutan yang indah, fi hadzal qatri, dalam wilayah ini yang di Nusantara ini, masirul matalis sairi, seperti berjalannya permisalan yang berjalan di masyarakat. Ini maksudnya sebutan beliau sudah berkumandang di lisannya masyarakat. Syekh Hasyim Asy'ari ini al-muhyi, yang menghidupkan, siapa mu'alif tadi, ditadrisi dengan pengajaran beliau kepada lil ulum, kepada ilmu-ilmu, menghidupkan apa? Asaro, menghidupkan ing asar, kepada bekas-bekas jejak-jejak man maha, apa yang terhapus, apa ma min durusi rusumi, dari punahnya, dari pelajaran yang punah, atau min durusi rusum, dari punahnya rusum, punahnya tulisan-tulisan daripada ilmu. Itu asyaikhul wakuru, seorang syekh yang wakur, yang berwibawa atau tenang, al-haju, yaitu haj, Muhammad Hashimah, ibnu Muhammadin Asy'ariyin, Muhammad Hashim bin Muhammad Asy'ari al-Jumbani. Ya. Fa'alfaituhu, maka saya dapati Rohikul Maktum tadi, arak yang ini atau kitab ini, qaditorodat, sungguh telah itorodat, telah menyimpan min mamba'il balaghati, atau telah mengalir daripada sumber-sumber balaghah, sastra, apa anharuh, sungai-sungainya ilmu, sungai-sungainya kitab ini mengalir dari sumbernya balaghah. Ini saking indahnya bahasa. Wa gharradat, dan sungguh telah berkicau bi al-sunil fasohati, dengan lesan-lesan yang fasih, atyaruh, burung-burungnya kitab ini, wazaha, dan telah menjadi indah apa wardoh, bunga-bunganya kitab ini, wahala, dan telah menjadi manis, halayahlu, apa wirdoh, apa minumannya kitab ini, warokot, wadorotoh, dan sungguh telah rokot, ya, telah rimbun, apa wadorotoh, kerimbunan, tahu rimbun ya? Rimbun itu banyak pohon yang banyak daunnya, telah rimbun wadorotoh, wasyakot nadorotoh, dan telah indah nadorotoh, keindahannya kitab ini, wamuliat, dan telah dipenuhi, wamuliat, dan telah dipenuhi biadilati syariat, dengan dalil-dalil syariat, apa khudru aurake, hijau-hijaunya daun-daunnya kitab ini, nafa Allah bihi, semoga Allah memberi manfaat dengan kitab ini, al ulamaah, kepada para ulama yang menelaah kitab ini, wal muta'alimin, dan para muta'alim, amin, bawasabah mu'alifahu, semoga Allah memberi pahala ganjar sapa Allah mu'alifahu, yang penyusun kitab ini, khairul jazai, dengan sebaik-baik balasan, yaumadin, pada hari pembalasan, wa sallallahu wasallam, semoga Allah tetap memberikan salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain, pada keluarga sahabatnya, Nabi Muhammad, keluarga sahabatnya. Kata bau fakirur rahmati rabbih, telah menulis ini fakirur rahmati rabbih, siapa orang yang fakir pada rahmat Tuhannya, wa asiru wasmati dzambih, dan tawanan dari bekas-bekas dosanya, huwaidimu talabatil ilmi, para huwaidim itu tasghir ya, pengecilan dari khodim, kecilnya pelayan yang kecil terhadap talabatil ilmi, terhadap para penuntut ilmu, di Masjidil Haram, Hasan bin Said al-Yamani, amalahu Allahu maulahu bilutfihi dani, semoga memperlakukan akan dia, maulahu, siapa Tuhannya, bilutfihi dani, dengan kelembutan Tuhannya yang dekat. Terakhir itu sambutan dari seorang ulama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalam, semoga salawat dan salam dengan nama Allah Maha Pengasih Pengajar, Penyayang, Alhamdulillah Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai alam semua. Salawat dan salam kepada Nabi kita ala Sayyidina Muhammadin, junjungan kami Muhammad asyrafin nabiyyin, paling mulianya para nabi, wa ala alihi, dan kepada para keluarga beliau, ashabi, sahabat beliau, ajmain semuanya. Wa ba'du. Adapun setelah itu setelah basmalah dan salawat, faqad jawal tu nazari. Sungguh saya telah jawal tu, telah mengelilingkan nazari pandanganku. Fi riyadi hadzal muallaf al-jalil, dalam kebun susunan karya yang agung ini. Al-musamma bi adabil alim muta'alim, yang dinamakan adabul alim dan muta'alim. Li mu'allifihi, milik penyusunnya al-alam al-mudakkik, seorang yang sangat alim, yang mudakkik, yang sangat teliti teliti pembahasan, wal bahasa, yang suka meneliti atau membahas, al-muhakkik, yang mentahkik, ahli tahkik, ahli penegasan daripada ilmu. Maulana al-Walid, ini tuan kami al-Walid, ayah kami, yang mungkin yang dulu ada murid beliau di sana, sehingga menyapa beliau dengan sebutan al-Walid. Kiai Muhammad Hashim bin Asy'ari al-Jumbani, yang dari Jombang. Fa'alfaitu durarul adabi, maka saya dapati durarul adabi, mutiara-mutiara adab al-Islami, akan bangsa Islam. Ya tala'la'u, bersinar. Apa durarul adab tadi? Min khilali asturih, dari sela-sela asturihi. Sela-sela astur, sela-sela baris-barisnya mu'allaf. Astur zamannya saturun. Saturun baris. Astur baris-baris. Namanya penggaris yang untuk membarisi itu namanya mistor. Alat untuk membaris, mistoroh. Misatoroh, baris. Tala'lu al-kawakib, seperti bersinarnya kawakib, bintang-bintang, fi al-ya'is samai, di atas langit. Watirozi al-fadhi ma'ani, dan bersinar dari sela-sela tiroz. Ya, tirozi al-fadhi, dari sulaman kata-katanya. Al-fadhi ma'ani, sulaman lafad-lafad dari maknanya. Muntazimah. Itu bisa juga mubtada. Watirozu al-fadhi ma'ani, dan utawi. Adapun sulaman lafad makna-maknanya itu muntazimatun, itu tersusun. Intidhamal ikdi, seperti tersusunnya untayan kalung, seperti tersusunnya kalung. Al-munaddadi, yang tersusun rapi. Fi jidil hasna, di lehernya wanita yang indah. Fatuba lil ilmi wadawi, maka beruntunglah bagi ilmu dan ahli ilmu, wadawi, dan ahli ilmu. Itu kembali ke ilmu. Bihadza ta'lif yang badi, dengan susunan yang indah ini, alladhi hawat ayatihi, yang mana mengandung apa ayatuhu, hawat ayatuhu, mengandung ayat-ayatnya alladhi, ayat-ayatnya mu'allaf ini, susunan ini, muhkamatil ma'ani, jelas-jelasnya makna. Wajadirun bihim, dan itu pantas bagi mereka, bagi ahli zawi, bagi zawil ilmi, orang memiliki ilmu. Apa ayat sabaku, apa untuk berlomba mereka, para zawil ilmi, ila hadzal manhali, kepada ini sumber al-azbi yang gurih, sumber yang segar. Manhalil azbi. Dia tarawah, supaya minum, supaya menyegarkan, minum darinya, dan supaya segar itu. Alimuhum, orang yang alim di antara para zawil ilmi. Wa yataghadza, dan supaya makan min lubanihi, daripada luban itu asal maknanya itu, Pak. Ini menyan Arab, at-talibu, makan daripada, atau labani, liban, atau makan dari susunya. Bisa juga liban, maknanya dari jamak dari laban. Libani talib, makan daripada susunya kitab ini. Siapa talib? Santri. Wa haqqun lahum, dan sudah itu utawi hak, menjadi hak bagi mereka zawil ilmi. Apa ayat ahabu, apa ayat yatabahau, apa hendaknya saling berbangga mereka pada zawil ilmi. Bihadzal amalil wahid, dengan pekerjaan yang tunggal ini, yang menyusun kitab. Bihadzal mu'allifil qadir, milik mu'allif, penyusun yang punya kemampuan ini. Alladzina qala lahum bi jaudati fikri, yang mana telah menukil siapa mu'allif untuk mereka para zawil ilmi, bi jaudati fikri, dengan bagusnya pemikirannya.
wa baroati kolami, dan keindahan kolam penanya, masyairon nafsi, menukil apa? Menukil masyairon nafsi, menukil perasaan-perasaan jiwa, wa masyahidal hissi, dan apa yang disaksikan oleh panca indera, ilal hissi, kepada inderanya si pembaca. Maka Nabi zalika kitaban sonian, maka adalah ini mu'allaf, ini susunan, dengan itu, dengan sifat yang mazkur tadi, yang sebut tadi, kitaban sonian, menjadi kitab yang sungguh sonian, sungguh dibuat dengan sungguh-sungguh. Mata Allah bil anam, yang mana semoga Allah mata menyenangkan dengan kitab ini al-anam kepada manusia, wajal barokatan wa rahmah bil ayam, semoga Allah menjadikan dia keberkahan dan rahmat dalam seluruh hari. Wassalamualaikum Muhammadin wasallam. Kata Ahqarul Waro, telah menulis ini tulisan Ahqarul Waro, paling hinanya makhluk, al-murtaji min maulahu, yang mengharap dari tuannya, lutfahul khofi, ya, kelembutan tuannya yang lembut, yang halus, yang tersembunyi, Abdul Fakir, hambanya yang fakir, Muhammad Ali bin As-Sa'id Al-Yamani. Saya Muhammad Ali bin Sa'id Al-Yamani, Allah rahimahullah, rahimahullah, wa nabi ulama alifi, Allah bi'asalihin, al-ya'asalihin, al-aminin, bidarin amin, siril Fatihah. Saya sering nanti dengan Jalal Afam dulu ya, habis ini selesai coba nanti siapin Jalal Afamnya itu kan yang awal belum. Ini kamu menang yang akhir ya. Dari awal. Wallahu a'lam. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana.